Transformasi Perekonomian Indonesia bagian 3, Demografi, Pendapatan, dan Ketenagakerjaan. Yang pertama adalah demografi. Demografi berasal dari kata demos yang berarti penduduk dan grafein yang berarti gambaran. Jadi demografi mempelajari tentang penduduk atau manusia, terutama tentang kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk yang terjadi. Selanjutnya adalah transisi demografi. Transisi demografi merupakan suatu kondisi yang menggambarkan perubahan parameter demografi, yaitu fertilitas atau kelahiran, mortalitas atau kematian, dan migrasi. Berikut adalah tahap transisi demografi. Transisi demografi di Indonesia. Revolusi demografi pertama di Indonesia terjadi sekitar tahun 1950-an, dimulai dari adanya penurunan angka kematian akibat berbagai penemuan obat-obatan antibiotika dan intervensi kesehatan di negara maju. Indonesia tidak perlu lagi menciptakan obat-obatan modern, tetapi langsung mengadopsi teknologi kedokteran modern seperti imunisasi dan antibiotika tanpa menunggu kemajuan ekonomi. Berikut adalah laju pertumbuhan penduduk di Indonesia dari tahun 1990 sampai 2025. Struktur dan persebaran penduduk. Struktur penduduk merupakan pengelompokan penduduk berdasarkan karakteristik tertentu seperti karakteristik demografi, sosial, ekonomi, dan budaya. Sedangkan persebaran penduduk merupakan gambaran tentang distribusi penduduk secara peruangan. Karakteristik demografi seperti struktur penduduk menurut umur, jenis kelamin, jumlah perempuan umur subur, jumlah anak, dan sebagainya. Karakteristik sosial dan budaya seperti status kawin, bahasa, etnis atau suku bangsa, agama, pendidikan, kepemilikan identitas dan akte, dan lain sebagainya. Sementara untuk ekonomi seperti kegiatan utama sehari-hari, bekerja tidak bekerja, lapangan pekerjaan, status pekerjaan, jenis pekerjaan, rata-rata jam kerja, dan lain sebagainya. Sementara untuk geografi dan tempat tinggal seperti penduduk perkotaan atau pedesaan, penduduk berdasarkan pulau, dan lain sebagainya. Berikut ini adalah tabel data penduduk di Indonesia. Seperti yang bisa kita lihat, di sini ada klasifikasi umur dari 0 sampai 4 hingga 75 plus atau 75 ke atas, dan tahunnya dari tahun 2010 sampai 2019. Bisa kita lihat jumlah penduduk yang ada di Indonesia per tahunnya dan setiap umurnya di tabel berikut. Kemudian yang berikutnya adalah pendapatan. Nah, pendapatan dapat diartikan sebagai total penerimaan yang diperoleh pada periode tertentu, sehingga dapat disimpulkan bahwa pendapatan adalah sebagai jumlah penghasilan yang diterima dalam jangka waktu tertentu sebagai balas jasa atau faktor produksi yang telah disumbangkan. Berikut adalah data pertumbuhan di Indonesia. Data pertumbuhan ekonomi di Indonesia berdasarkan PDB, PNB, dan NI. Dari tahun 2011 hingga tahun 2015 dapat dilihat bahwa PDB di Indonesia trennya cenderung menaik. Begitu juga dengan PNB dan NI. Itu berarti pendapatan di Indonesia yang diklasifikasikan berdasarkan PDB, PNB, dan NI cenderung naik setiap tahunnya. Selanjutnya adalah ketenagakerjaan. Menurut UU nomor 13 tahun 2003, ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Nah, keadaan ketenagakerjaan di Indonesia pada Februari 2018, TPT atau tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,13%. TPT itu apa sih? Tingkat pengangguran terbuka adalah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap oleh pasar tenaga kerja. Pada Februari tahun 2017, tingkat TPT itu 5,33%, sementara pada Februari 2018, TPT-nya turun menjadi 5,13%. Berikut adalah grafik tingkat pengangguran terbuka menurut tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan.
grafiknya dalam persenan dari Februari tahun 2017 hingga Februari tahun 2018. Dilihat dari tingkat pendidikan pada Februari 2018, TPT untuk sekolah menengah kejuruan atau SMK tertinggi di antara tingkat pendidikan lain, yaitu sebesar 8,92%. TPT tertinggi berikutnya terdapat pada diploma 1, 2, atau 3 sebesar 7,92%. Dengan kata lain, ada penawaran tenaga kerja yang tidak terserap terutama pada tingkat pendidikan SMK dan diploma 1, 2, atau 3. Mereka yang berpendidikan rendah cenderung mau menerima pekerjaan apa saja. Dapat dilihat dari TPT SD ke bawah paling kecil di antara semua tingkat pendidikan, yaitu sebesar 2,67%. Nah, sekian penjelasan mengenai transformasi perekonomian Indonesia bagian 3 tentang demografi, pendapatan, dan ketenagakerjaan. Jangan lupa subscribe ke channel kita dan like serta komen video ini untuk terus mendukung perekonomian di Indonesia. Dadah!